Selamat pagi untuk Anda semuanya mitra radio Suara Jombang FM. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, pagi ini saya akan ketemu dengan kawan-kawan dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang untuk berdiskusi interaktif di bingkai pojok eh, Demokrasi edisi hari ini 6 Agustus 2021. Saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom meeting dengan Pak David Budianto. Beliau ini adalah Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Jombang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak David. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar Pak, sehat? Oh sehat. Kabar baik. Alhamdulillah, luar biasa. Kawan-kawan Bawaslu semuanya juga sehat kan ya? Ya, Alhamdulillah semua sehat semua. Oke, syukur, alhamdulillah, benar-benar kabar yang sangat baik mendengar kawan-kawan semuanya masih tetap dalam kondisi yang sehat dan bersemangat. Ya. Oke, Pak David, hari ini kita ngobrol tentang pengawasan pemilu dan pilkada. Masih lama ya, 2024 ya? Ya. Atau sudah dekat nih 2024? Saya kira itu sudah dekat, Pak. 2024. Dekat ya, Pak ya? Iya, dekat. Jadi rencananya pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif adalah bulan Februari 2024. Sedangkan pilkadanya bulan November 2024. Itu masih rencana, tapi belum keputusan. Kira ini sudah dekat karena kalau ngomong misalnya 20 bulan sebelum pelaksanaan untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif, kira-kira 2022 sudah tahapan itu, sudah berjalan itu. Oh, 2022 tahun depan ini berarti apa ya, udah mulai masuk pada tahapan ya? Betul sekali, Mbak. Mulai sudah tahapan. Tentu saja sekarang ini kawan-kawan Bawaslu sudah mulai ancang-ancang persiapan-persiapannya. Iya, sejauh betul mana sekali. Persiapannya sudah apa yang sudah dipersiapkan? Sebelum kita masuk pada bahasan topik khusus kita hari ini, Pak. Iya, jadi saya berharap kita juga bisa melakukan sosialisasi sedini mungkin bahwa akan ada pemilu di tahun 2024 itu ada dua, baik pemilu legislatif dan presiden maupun pilkada, yang memang pelaksanaan bulannya akan berbeda, tapi dalam 1 tahun. Ya, jadi sosialisasi terus kita galakkan untuk persiapan tersebut. Gitu ya. Iya. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang pengawasan pemilu dan pilkada. Ada istilah pengawasan. Ini sebenarnya dimaksud sebagai pengawasan sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, jadi memang Bawaslu ditugasi undang-undang untuk menjadi lembaga pengawas pemilu maupun pilkada. Itu tugas dari undang-undang, Mbak. Jadi memang di penyelenggara itu ada 3 lembaga yang merupakan satu kesatuan, yaitu ada KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu sebagai pengawas, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai mengawasi yang kedua pelaksana ini. Jadi kita ditugasi undang-undang untuk melakukan pengawasan. Apa yang dilakukan Bawaslu? Nah, ini juga mungkin buat sosialisasi juga buat masyarakat yang misalnya menemukan pelanggaran ketika pelaksanaan pemilu maupun pilkada bisa melaporkan ke Bawaslu. Jadi apa yang dilakukan Bawaslu? Yaitu Bawaslu mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai apakah tahapan-tahapan atau proses pemilu itu sesuai dengan undang-undang atau peraturannya. Jadi kita berusaha memastikan bahwa pemilu maupun pilkada berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undangnya, gitu kira-kira, Mbak. Oke, lalu kemudian pengawasan itu dimulai dari kapan, Pak? Secara timingnya, apakah mulai dari sekarang pun juga sudah mulai dilakukan pengawasan? Sebenarnya kalau pengawasannya kita berdasarkan undang-undang ditugasi untuk mengawasi setiap tahapan pemilu. Dari pemutakhiran data pemilu, tahapan pemilu. Jadi kita ditugasi undang-undang untuk mengawasi tahapan pemilu. Selain ada tugas-tugas misalnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, ditugasi gitu. Lah untuk sementara memang ketika pelaksanaan atau tahapan belum berjalan, kita hanya melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat juga ikut berpartisipasi mengawasi nanti kalau pas pemilu dilaksanakan, ikut mengawasi pemilu. Karena pemilu maupun pilkada ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama dan hasilnya nanti dirasakan bersama, gitu loh, Mbak. Betul sekali. Iya.
Jadi kalau memang sudah tanggung jawab bersama, otomatis kita pun juga semuanya harus ikut berpartisipasi aktif itu ya Pak ya. Betul. Oke, kemudian di situ ada kata pemilu, kemudian ada pilkada. Nah, dalam hal pengawasannya ini apakah ada beda atau itu menjadi satu kesatuan, Pak? Jadi memang di tahapan pemilu legislatif dan presiden kan berbeda dengan tahapan dengan pilkada. Lah untuk 2024 memang nanti ada beberapa tahapan yang berhimpit, Mbak. Berhimpit. Iya, jadi di pilkada ada tahapan pemutakhiran data pemilu, nanti di pemilu legislatif nanti 2024 itu akan ada tahapan juga gitu. Jadi akan berhimpit. Jadi memang ada berbeda antara tahapan pemilu legislatif presiden maupun pemilu pilkada tersebut. Ada. Iya. Itu apa? Tadi ada istilah berhimpit, itu berarti kan secara waktu itu tidak terpaut jauh gitu ya Pak ya? Betul dalam sekali. kurun waktu 1 tahun itu juga event besar itu dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun itu. Betul sekali. Memang jadi di 2024 itu akan ada dua pelaksanaan ya. Jadi kemungkinan tahapannya itu akan banyak berhimpit. Jadi memang di beberapa apa istilahnya ya perkiraan atau analisis kita, penyelenggara itu memang nanti akan berat melakukan tugas. Akan berat karena akan melaksanakan 2 dan tahapannya mungkin akan bersamaan gitu loh di tahun 2024 nanti itu, Mbak. Oke. Nah, kemudian siapa yang menjadi pengawas pemilu dan pilkada yang dipandegani oleh Bawaslu ini, Pak? Ya, jadi memang Bawaslu ini kita punya struktur ya. Mulai dari pusat sampai di tingkat TPS. Struktur kita ada yang namanya Bawaslu RI di tingkat nasional, Bawaslu provinsi di tingkat provinsi, Bawaslu kabupaten kota tingkat kabupaten kota. Terus ada yang namanya Panwas kecamatan, Panwaslu kecamatan. Terus ada yang namanya Panwaslu desa dan terakhir ada yang namanya pengawas TPS. Jadi itu akan yang melakukan pengawasan dan menerima laporan terkait pelanggaran tersebut. Oh, oke. Kemudian ini nih masyarakat, karena ini kan sangat diharapkan sekali ya partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam proses pemilu mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan di hari H dan selanjutnya gitu ya, tahapan-tahapannya itu. Nah, ketika masyarakat menemukan ada kejanggalan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan gitu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kemudian untuk secara apa namanya tingkatan pelaporannya itu apakah bisa harus kemana ke pengawas yang ada di tingkat desa, apa di kecamatan, apa di kabupaten? Apakah ada kriteria tertentu, Pak? Iya, jadi gini juga, Mbak. Jadi selama ini pemahaman masyarakat tentang partisipasi itu hanya mencoblos pada hari H. Sebenarnya tahapan pemilu ini panjang. Gitu loh, mulai Bawaslu berharap partisipasi masyarakat itu tidak hanya pada hari H, tapi juga ikut mengawasi proses pemilu yang panjang ini, ikut mengawal proses pemilu yang panjang ini, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pungut hitung, dan sampai rekapitulasi. Nah ini sebenarnya panjang. Saya berharap masyarakat juga ikut mengawasi proses ini, tidak hanya proses ini ya saja gitu loh. Ini kondisi. Lah untuk masyarakat yang menemukan pelanggaran itu bisa melapor ke Bawaslu dari tingkatan ke bawah maupun sampai ke atas. Jadi nanti di Bawaslu akan ada formulir laporan, Mbak. Jadi bisa datang ke Bawaslu untuk melaporkan. Jika tidak berani, tetap nggak apa-apa, menjadi informasi awal untuk Bawaslu ditindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran. Jadi memang kalau kita katakan tidak ada pelanggaran, tidak ada laporan, tidak juga. Jadi pelanggaran di pemilu maupun pilkada itu sangat banyak sebenarnya. Kita menemukan sangat banyak pelanggaran-pelanggaran, terutama pada masa kampanye, pemasangan alat peraga kampanye itu juga banyak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran administrasi.
Itu yang kelihatan nyata nih biasanya di pas waktu pemasangan alat peraga kampanye, baliho, kemudian apa namanya pamflet dan segala macam yang ada di pinggir jalan atau di titik-titik strategis itu. Nah, hal-hal yang semacam itu gitu lebih tepatnya itu melapornya kemana ya Pak? Apakah ke Panwes Kecamatan atau ke Panwes Kabupaten? Bagi saya sarankan masyarakat yang terdekat saja, bisa langsung ke kecamatan, pengawas kecamatan, atau bisa ke kabupaten. Kalau yang terdekatnya di lokasinya di kecamatan nggak apa-apa, nanti melaporkan di pengawas pemilu kecamatan. Kalau dekatnya di kabupaten bisa melapor ke pengawas kabupaten, itu Pak. Baik. Kemudian siapa yang boleh melakukan pelaporan? Apakah itu secara harus secara berkelompok atau individu itu boleh atau adakah syarat-syarat tertentu yang memang harus dipenuhi, Pak? Itu kalau melapor memang di sini ada aturannya. Jadi warga negara Indonesia semua bisa melapor. Terus peserta pemilu juga bisa melapor. Jadi gitu. PNI dan peserta pemilu maupun atau pemantau pemilu juga bisa melapor. Ya. Jadi boleh siapapun baik itu perorangan maupun lembaga bisa melakukan pelaporan sebagai bentuk tindak lanjut dari pengawasan di pemilu maupun pilkada gitu ya Pak ya. Tapi itu juga sekali diatur dalam satu petunjuk teknis khusus yang memang harus dipatuhi oleh pelapor agar pelaporannya itu lengkap dan juga bisa ditindaklanjuti gitu ya Pak? Ya, betul sekali Mbak. Jadi bisa datang, nanti ada formulir laporannya. Nanti kita bisa tindak lanjuti dari laporan-laporan masyarakat tersebut. Atau tadi, nggak masalah kalau kita diberi informasi awal gitu loh. Ada pelanggaran Pak di sini, lokasi sini nanti kita tindak lanjuti. Kita investigasi istilahnya. Gitu ya. Dari informasi masyarakat tersebut. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan oleh kawan-kawan Bawaslu bahwa masyarakat ini diharapkan untuk lebih partisipatif. Betul dalam sekali. Proses pelaksanaan pemilu ini. Iya, betul sekali. Jadi tahapan ini memang sebenarnya panjang gitu, bukan di hari H saja gitu. Maka ayo semua kita ngawasi di tahapan pemilu ini nanti ke depan di 2024 itu. Ya mulai dari awal pemutakhiran data pemilih, apakah masyarakat sudah masuk atau belum di tahap sebagai pemilih hasilnya DPT itu, atau kalau belum segera melaporkan agar dia masuk di DPT tersebut misalnya gitu Mbak. Baik. Ya. Oh ya, sekarang itu kan lagi ini pemakaian media sosial itu kan sudah menjadi salah satu bagian dari nafas kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, tidak jarang ada keganjilan atau hal-hal yang tidak tepat itu kemudian di-up di media sosial. Nah, kalau menurut kawan-kawan Bawaslu, kalau misalnya ini terkait dengan tahapan-tahapan pemilu, seperti apa nih mengantisipasi kadang-kadang jempol ini tidak terkendali, akhirnya kemudian tidak dilaporkan secara benar, akan tetapi dilaporkan di media sosial. Nah, ini kan yang gimana ya Pak? Bagaimana tanggapan dari persiapan jadi kawan-kawan Bawaslu? Teman-teman Bawaslu itu punya strategi pengawasan. Di situ yang pertama strategi itu adalah pencegahan. Bagaimana pencegahan itu kita laksanakan? Kita sosialisasi aturan. Yang pertama, kita sosialisasikan ini loh tata cara pemilunya, ini loh yang nggak boleh dilanggar, kita sosialisasikan. Bahkan kita kadang-kadang memberi surat ke peserta itu mengingatkan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kita ingatkan lewat surat, itu namanya pencegahan dari strategi kita. Terus yang kedua kita mengawasi tahapan secara langsung. Misalnya kampanye, itu ada misalnya kata-kata yang menjurus ke menjelekkan, kita ingatkan dulu. Kalau memang tidak bisa diingatkan, maka kita akan tindak. Terus yang ketiga strategi penindakan. Nah, penindakan sini udah mulai ke penanganan pelanggaran. Itu strategi kita untuk pencegahan, pengawasan maupun penindakan. Nah, untuk media sosial memang kita kadang-kadang kesulitan dalam menangani pelanggaran di media sosial. Karena aturan yang dibuat bahwa akun-akun resmi yang didaftarkan ke KPU yang hanya kita bisa tindak. Jika di luar itu biasanya larinya ke ini, ke istilahnya pelanggaran umum ya, pidana umum ya. Kalau misalnya ada SARA, ada itu, kalau di luar akun-akun yang didaftarkan KPU atau akun resmi itu kita memang kesulitan. Itu, Mbak. Nah, itu antisipasinya seperti apa, Pak?
Apakah melibatkan tim IT khusus atau gimana itu? Ya, kita kalau memang pengawasan kita, terutama di akun-akun yang resmi yang didaftarkan KPU, ada tim Bisa, dari ya? tim pengawasan yang memantau itu. Apakah itu nanti kita kaji apakah itu memang melanggar atau tidak gitu. Jadi ada kajian khusus bahwa kita sesuaikan undang-undangnya begini, apakah ini masuk ke pelanggaran apa tidak. Nanti kita putuskan kalau itu memang bukan pelanggaran atau pelanggaran. Oke. Memang kita punya tim pengawasan di di Bawaslu Kabupaten Jombang ini. Atau bahkan kita juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang ikut juga memantau terkait dengan di media sosial tersebut. Bahkan masyarakat sebenarnya bisa menginformasikan ke kita kalau memang kita kan terbatas sumber dayanya. Jadi masyarakat kalau menemukan sesuatu yang melanggar bisa kita diinformasikan untuk kita tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Jombang, Mbak. Iya. Oke. Pak David, mungkin ada materi yang mau disampaikan yang lain terkait dengan pengawasan pemilu dan pilkada? Iya, jadi memang kita di pilkada saja kemarin menemukan sekitar dari temuan Bawaslu sendiri ada 39 pelanggaran. Sedangkan laporan masyarakat hanya 1. Jadi sebentar, 39 itu sebentar Pak, 39 itu selama kurun waktu kapan, Pak? Itu yang pilkada 2018, Mbak. Oh, pilkada 2018. Ya, jadi memang pelanggaran ini masih ada. Apalagi di pelanggaran di pemilu tahun 2019 kemarin. Bawaslu menemukan pelanggaran sebanyak 529. Jadi juga cukup banyak, sedangkan laporannya cuma 1. Jadi masyarakat memiliki pemilu ini masih, saya rasa masih agak masih agak kecil untuk ikut berpartisipasi mengawasi ini. Padahal yang kita temukan sekitar 529 pelanggaran di pemilu kemarin, pemilu legislatif. Itu yang ditemukan Bawaslu itu 529, tapi kemudian yang dilaporkan hanya yang dilaporkan masyarakat, Mbak. Laporan yang dilaporkan masyarakat hanya dua istilah. Jika yang namanya temuan itu adalah hasil dari pengamatan Bawaslu dan jajarannya. Itu namanya temuan. Jadi ditemukan oleh pengawas TPS, temukan oleh pengawas desa, temukan kecamatan, ini namanya temuan. Sedangkan yang dari masyarakat itu namanya laporan. Oke. Di pemilu kemarin kita menemukan pelanggaran itu sekitar 529, sedangkan laporan dari masyarakat ke kita cuma 1. Jadi masih kecil sekali ke masyarakat bahwa dikatakan tidak ada pelanggaran, loh banyak pelanggaran kan gitu. Kita sudah menemukan banyak. Padahal kita juga merasa terbatas lah untuk mengawasi semua wilayah Kabupaten Jombang ini gitu. Jadi Pak, dari 529 itu yang terproses dari pelanggaran itu yang kemudian diproses secara hukum atau kemudian ada ada tindak lanjut dari pelanggaran itu berapa persen, Mbak? Semua terproses. Jadi semuanya terproses. Semuanya. Jadi ada 530 itu semua terproses. Jadi sebagian besar memang itu di pelanggaran administrasi, terutama di masa kampanye. Ya salah satunya penempatan APK itu yang tidak sesuai dengan aturan, apakah dipasang di dekat lembaga pendidikan atau sekolah, dipasang di dekat tempat ibadah, di gedung-gedung milik pemerintah, itu yang paling banyak di pelanggaran yang kita temukan. Iya. Oke. Kira-kira kalau misalnya pelanggarannya semakin banyak atau semakin banyak pelanggaran, apakah itu semakin Pak? Semakin bagus apa semakin gini, Pak. Saya khawatir memang temuan ini juga sebenarnya masih banyak kalau masyarakat berpartisipasi masih banyak gitu loh. Karena keterbatasan sumber daya kita gitu loh kan, jumlah keterbatasan sumber daya kita. Tapi kalau dilihat indikator keberhasilan, itu bukan banyaknya pelanggaran yang kita temukan atau kita proses, tapi
apakah pemilu ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dilaksanakan. Baik. Itu indikatornya. Walaupun gitu ya. pelanggarannya sedikit, berarti kan pencegahannya berhasil gitu, Pak. Nah, Kan gitu, pencegahannya berhasil kalau pelanggarannya sedikit. Tapi saya kira ini pelanggaran ini kemungkinan sebenarnya kayak seperti gunung es sebenarnya. Kita menemukan ujungnya saja, soalnya di bawah juga masih banyak. Misalnya terkait politik uang atau money politik. Ini kita sulit mengungkap pelanggaran money politik itu, tapi masyarakat banyak yang banyak informasi tentang money politik itu gitu loh. Di sana ternyata, tapi kita tidak bisa membuktikan bahwa itu ada. Itu juga sebenarnya ini benar apa tidak itu juga informasi itu. Jadi saya yakin kalau masyarakat ikut aktif juga menjaga pemilu ini maupun pilkada ini, mungkin banyak juga ditemukan pelanggaran tersebut. Jadi memang sebenarnya Bawaslu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa berjalan sendiri tanpa sokongan dari masyarakat. Betul sekali. Karena keterbatasan sumber daya dan lainnya itu mengawasi wilayah Jombang yang sangat luas. Di kabupaten aja kita kan hanya punya 5 pimpinan ya komisioner itu. Terus di kecamatan cuma punya 3. Di desa cuma punya 1 dan di TPS cuma punya 1 kita. Jadi sumber daya ini masih kurang lah untuk bisa mengawasi seluruh Jombang tersebut, Mbak. Masih belum ada aturan-aturan yang mungkin bisa menambahkan personel ya, Pak? Belum ada ya sejauh ini. Ya, harapan kita partisipasi masyarakat. Saya kira pemilu ke depan ayo kita jaga bersama, mau pemilu legislatif presiden maupun pilkada yang 2024 nanti. Mari ayo kita awasi proses ini, mari kita jaga proses tersebut. Oke, baik. Terakhir Pak, pesan untuk masyarakat Jombang menyongsong 2024 di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin biar tidak lupa deh, karena sekarang kan semuanya hampir semuanya terfokus pada pandemi. Tapi jangan sampai 2024 terlupakan. Iya, jadi betul sekali ada kemungkinan juga COVID ini masih kita tidak tahu lah prediksinya. Jadi antisipasinya memang di pemilu ini juga bisa jadi kayak pemilu 2020 kita juga menggunakan istilahnya itu protokol kesehatan tersebut. Tapi mudah-mudahan di 2024 sudah selesai lah COVID ini, mudah-mudahan. Amin. Ya. Jadi pelaksanaan bisa berjalan seperti semula, seperti sedia kala. Nah, saya mengingatkan lagi memang indikator keberhasilan pemilu ini, pengawasan pemilu ini bukan dilihat sekedar hanya berapa banyak pelanggaran yang bisa ditangani, tapi memang ayolah kita jaga bahwa pemilu ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Begitu. Oke, baik. Sangat diharapkan sekali partisipasi dari masyarakat semuanya di Kabupaten Jombang untuk bisa mengawasi proses-proses di dalam pemilu dan pilkada 2024 nanti. Betul sekali, Mbak. Baik, Pak David Budianto, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk merapat bersama kami di sini di Pojok Demokrasi. Ya, sama-sama. Semoga kawan-kawan Bawaslu semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada 2024 nanti. Amin. Salam sehat, Pak. Semangat dan selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Salam untuk kawan-kawan Bawaslu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Selamat siang. Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja mengikuti talk show interaktif Pojok Demokrasi dengan tema pengawasan pemilu dan pilkada 2024 bersama dengan Bawaslu Kabupaten Jombang. Narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini Pak David Budianto SIP, beliau ini adalah Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Jombang. Terima kasih, kita akan segera bergeser ke program selanjutnya dan saya Nida Ahmad masih bersama dengan Anda.